Kalau setiap orang sujud itu melibatkan 7 anggota. Tapi beliau dengan redaksi wa uhibbuka, saya suka kalau orang sujud itu pakai 7 anggota. Tapi kata Imam Syafi'i, tapi saya juga berpendapat yang sujud pakai jab'ah tok ya saya berharap sah. Ya jadi model kayak rodok-rodok politik, jadi ngendikannya itu enggak jelas. Tapi politik agama jadi bagus. Tapi yang saya kaget itu alasan Imam Syafi'i. Wa hadza mustamilun, itu juga mungkin. Mensyaratkan 7 anggota juga mungkin karena Rasulullah ngendikan umirtu an asyuda ala sabati azumin, yaitu al-jabba wal yaden warubaten wal qadam. Tapi watul jabbah sah, watul jabbah saja sah juga mungkin. Karena Nabi kalau berdoa hanya ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Enggak ada kata wayati wa rubati wa qadam. Itu yang saya bikin kaget. Wong iki alim tenan. Jadi ya masuk akal. Ternyata sebagian doa itu ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari, semuanya kan di kepala. Tidak ada di wiridan itu wayati wa rubati wa qadami. Maka kalau ada orang awam yang sujudnya begitu ngongkrong gitu sanggep bae sah. Enak santri kene ora pantes. Pemene Pak Haris ngono bangkune. Ya kita tahu ya, tahu posisi. Nah, ustaz wis pantese ala sapati apa? Aduh, menya enggak ustaz wis pokoke salat wis apik. Wong puluhan tahun ora tau salat. Tapi setidaknya kita menjadi tahu cara berpikir ulama kita, guru-guru kita. Ternyata kabeh ku muktabas utawa makhud utawa multamis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi wa kullu min Rasulillah multamisun ghurfa minal bahri aurusfa minat diami. Semua itu ngambil dari Kanjeng Nabi. Tapi saya secara pribadi tadi ya, untuk kita-kita yang ahlul ilmi ya tentu ala sapati adumin, tapi yang enggak ahlul ilmi yang enggak gitu ya jangan kamu tidak sahkan karena ada mazhab yang mengesahkan. Ya sudah. Terus mana bahwa timal tazamahu min ahamil matlubat. Terus diulang lagi huwa ahamul matlubat. Jadi naskahnya itu ada wa huwa min ahamil matlubat, ada naskah langsung wa huwa ahamul matlubat. Kamu pilih partai mana? Ya, ada naskah yang langsung wa huwa min ahamil matlubat, ada naskah langsung wa huwa ahamul matlubat. Wa huwa kita muharrar utawa maltazamahu min ahamil matlubat au huwa ahamul matlubat li talibil fiqh kedhe wong sing goleki alim fikih. Minal wuqufi saking kandhek-kandhek maknane mengenali ala sahih ing atase kaul sahih minal khilaf saking khilaf di masa ini dan beberapa masalah fikih. Lakin fi khasmihi tetapi ini tetap ing dalam fisike muharrar fi khasmihi ku kibarun utawi ana gedene. Ya nak kibrun ku sombong, nak kibarun gede kados sihorun maknane cilik. Ya, gede sing ya juzu kang dadi apes. Apa khifdu niku wonten ane iki. Niku buak berarti niku napa? Kurang an nasib apa? An napa? Nasib niku. Terus ditambahi an apa? Lagi kurang napa? Kurang an sing an nasib. Nasib apa? An hifdi at-tarikh. Oh nggih. Terus niku kemungkinannya gini ya, kalau kitab ini yang kagungan bahasa itu an langsung fi'il mudhari kan tidak mungkin kan? Karena an itu huruf apa? Jar fi'il mudhari. Fi'il. Maka harus ditakwil ada an yang di dua. Tapi sebagian naskah sampean langsung masdar ya. Hah? An. Ya di sini enggak ada annya masalahnya. Nah miliknya Pak Haristi langsung an hifdi. Ibrun an hifdi aksari ahli asri. Ini kitab korupsi malah orang. Malah milik sampean apa ada annya kan? Ada Pak. Nah, itu ganti yang ada annya saja ya. Setelah an ditambahi an ya. Setelah an huruf jar ditambahi an nasibah apa? Soalnya Pak Harus juga jelas kitab ini. Oh cukup ngono iku piye gitu. Parah. Yang to dadi apes apa hifdhu apa ngarang. Ngapal muharrar ngapesno aksara ahli asri. Saking ngapesno aksara ahli asri. Dadi an ayu jiza apa hifdhuhu ngapesno aksara ahli asri. To yu jizal muharrar hifdhuhu aksara ahli asri. Dibolak-balik sami. Dia kados tengene Quran. Biasanya kan perdebatanane niku perbedaannya siapa kan mutaaddi bi nafsi sama mutaaddi bi ghairi.
Jadi yang masyhur dalam qiraah apa itu misalnya gini. Qiraah kita itu darani khazana yahzunu itu mutaaddi bi nafsi. Napa mutaaddi? Sehingga kalau kita baca fala yahzunka qauluhum. Berarti khazana yahzunu sudah mutaaddi bi nafsi kama maf'ul bih qauluhum fa'il. Tapi kalau Imam Nafi' bacanya fala yuhzinka qauluhum. Jadi ngikuti mutaaddi karena mazid apa? Ikutkan wazan apa? Ahzana yuhzinu. Tapi kalau kita ngikuti qiraah yang khazana yahzunu sudah mutaaddi apa? Bi nafsi. Makanya kita bacanya fala yahzunka qauluhum bukan fala yuhzinka. Sudah seperti itu, gampang. Ya sudah seperti itu, rasa berpikir malah alim alim. Pokoknya ingat menghindari barang sulit itu pinter. Illa ba'du ahli inayat kecuali sebagian wong sing serius minkum saking akeh. Fala yakbura itu ma'alik. Fara'aitu minar ra'yi fil umur al muhimmah ikhtisara bi alla yafuta syai'un min maqasidi fi nahwi nisfi hajmihi. Wa satikun bima waqa fil kharid dalam kenyataan minaziyata ala nisfi biasirin. Zaman maca liyas hula khufduhu wal yusahila khufduhu. Ya kayak seperti itu. Sebetulnya kalau nuruti konsisten yang benar baca liyusahila khufduhu karena ada failnya. Berarti liyusahila supaya gampang nopo mukhtasar khufduhu. Ayo khufduhu rujuknya kemana? Eng apalane muqtalib apa eng diapalnone muharrar? Ya kan sama-sama mungkin. Ayo tak bedheki. Rujuke ning ndi? Misalnya liyazula supaya dadi gampang kok khifdhu ngapalno muharrar. Masuk akal kan? To liyazula supaya gampang kok khifdhu ngapalnone talibul ilmi. Milih ndi? Sami. Nah, sami. Utawa liyazula supaya dadi gampang kok khifdhu ngapalnone mengkono. Ayo milih. Gampang mana? Mengkono ya sudah. Lias gula supaya dadi gampang apa khifduhu ngapalnone mengkono. Waduh ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Lha niki coba teng sarah kula waca. Qauluhu ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisarihi. Dufi abi ruju dhamiri lil muharrar ka qabla li adami siqatihi. Dadi Qalyubi sendiri iku bingung rujuk nodhomir ki nanti. Iku rujuke ning muharrar apa ning mukhtasare muharrar. Setelah muharrar diringkes sing gampang diapalno niku ringkesane ta muharrare? Ringkesane. Lah ringkesan muharrar iku ainul muharrar apa modifikasi? Makanya Qalyubi protes itu muharrar apa mafhumul muharrar. Ya mong kono wis mesti bener iki. Dia kan ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Jadi bukan ainul mukhtasar tapi mafhum min ikhtisari. Ya makanya bener rujuk dhamir tadi. Kok bener bakar no? Bahwa dia mengkono lahu dia mengkono. Makanya kata Mbah Mun, mulane aku alim, dia guru loro, sitok ra gelem rujuk dhamir, Mbah Zubair nak dhamir rujuke gak oleh. Lah kula murid Mbah Mun iso loro. Soloro. Kowe iso sitok hebat, aku iso loro. Kowe milih salah sitok, mengkono ya. Partai mengkono. Partai mengkono ya sudah. Ya memang rujuk itu coba. Yang mudah dihafalkan itu muharrar apa mukhtasarul muharrar? Mukhtasar. Mukhtasarul muharrar itu masih muharrar apa modifikasi? Modifikasi. Ya ndak, muharrar misalnya 10 dijadikan 4 kan masih ainul muharrar. Ndak, misalnya ya nasi 1 porsi, terus tak kurangi separuh, masih nasi apa sudah ada nasi? Nasi. Nah iya, ketika muharrar diprotoli itu masih muharrar apa protolane muharrar? Ya masih muharrar kan? Meskipun tidak muharrar yang besar. Nah iya, kata Qalyubi rujuknya itu kemana? Sing jelas kata beliau liyasillah itu supaya gampang apa itu ngapalno barang sing dimafhum saka sing dikarepno musannaf wae. Mosok rujuk. Ya wis monggo. Ya ini rileks saja, jadi sudah rileks. Sing mulang alim, sing ngaji ya alim kan tadi. Menghindari barang sulit. Alim. Cak pinter. Terus ngerti ilmu ngangel wis dihindari. Ya kan, misalnya sampean kan gak ikut Paris Dakar atau apalah lomba apa yang sulit. Ya pinter, karena gak mau resik.
Ma'ama sertane perkara masuban tegese den bareng ya padha kal mustasor bima kelan perkara adumu kang umpul ingsun ing ma insyaallah taala fi asna'i bidzalika qurba min salasati arba'i asli kama kita. Jadi mukhtasar ini tak ringkes dari muharrar, tapi kemudian saya tambahi beberapa tambahan minan nafaisi al mustajjad dari masalah-masalah yang tak anggap baik al mustahsanat. Minha atambihu ala quyudin fi ba'dil masail. Nah ini yang penting. Saya datang ke sini selain hormat Mbak Sahel ini juga mau menerangkan sampean bahwa pokoknya jangan sampai pernah percaya sama terjemah. Gak tahu aku murid dunia akhirat tenan percaya terjemah. Karena begini, saya punya kitab Ihya itu sampai 4 atau berapa? Beberapa cetakan. Itu yang saya garisi sampai tak ulang-ulang, bahkan tak batasin, bukan tak sekedar tak garisin, tak batasin. Saya masih ingat makalah beliau begini. Fakam min umumati syar'i. Saya ulang lagi. Fakam min umumatis syar'i. Banyak teks syarak yang pakai redaksi umum. Tapi kata Imam Ghazali, qayyadahal ulama. Dan ulama itu pasti memberi catatan dengan ilmu yang dimiliki ulama. Maka kamu jangan terjebak sama takmimat ya umum-umum itu atau dengan terjemah. Misalnya begini, contoh paling gampang itu di Quran. Coba saya beri contoh. Kaumnya Nabi Lot itu kan homoseksual, suka sama-sama cowok. Masyhur. Kemudian ketika Jibril dan kawan-kawan itu berpenampilan sebagai cowok-cowok yang cakep, itu kan ingin dinikmati kaumnya Nabi Lot. Nabi Lot apa katanya mereka? Kata mereka, haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha la tukhzuni fi dhaifi. Kalau kamu ingin melampiaskan nafsu biologis kamu, ini sama putri-putri saya. Apa langsung halal apa ngelewati nikah sahih? Nikah sahih. Padahal di ayat itu tidak dijelaskan thariqul halalnya. Karena sudah lazim dalam ulama di mana-mana umumat itu akan ditaksis dengan konstruksi yang ada di situ. Misalnya gini, saya ketemu orang miskin. Ini tak kasih beras dipakai makan. Dia tahu sendiri kan caranya makan dimasak. Masa langsung dimakan. Itu pasti tahu sendiri. Misalnya Pak Haris zaman miskin, sekarang yang masih misalnya. Terus tak kasih uang, Pak Haris, ini 50.000 buat kamu makan. Terus uangnya dimakan. Itu kan gila betul. Nah, artinya gini loh. Bohong sekali kalau orang terjemahkan Quran tidak alim fikih itu bohong. Saya bisa begini itu barokahnya mondok sarang lama sekali dan saya sampai sekarang itu masih belajar fikih. Makanya saya tantang tuh kalau ada mufassir latar belakangnya tidak fakih itu salah. Bukan karena saya merasa pemuluh rendah, itu kasihan Qur'annya. Saya pertama dilamar UII untuk jadi tim tafsir, saya minta satu hal, satu tok saya minta. Ketika saya diminta, saya beri hak memberi catatan fikih. Kalau enggak, saya tidak mau. Karena pasti ada qaid yang enggak ditulis Quran. Kayak tadi haula'i, banat itu ebitori nikahin sahih. Itu pasti begitu. Makanya di sini kritiknya Imam Nawawi. Saya akan menambahi satu catatan hukum yang dimuharrar dilepas tanpa catatan. Minha at-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufat. Saya mengarang kitab sarahnya muharrar ini yaitu Minhajut Thalibin. Tujuan saya adalah yang ada catatan di muharrar itu enggak ditulis, di kitab saya ditulis. Paham ya? Ini penting sekali. Jadi bohong kalau ada orang baca hadis kok enggak ngerti fikih ya bohong besar. Ya ini jelas ya. At-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufat. Catatan-catatan yang minal asli mahdhufat itu harus diulang lagi. Ya tadi misalnya contoh paling gampang tadi. Res ini uang untuk kamu makan. Orang tahu kan caranya. Dipakai jajan, marung atau pakai beli sembako. Enggak kok uang itu dimakan. Sama. Wahai para penikmat ingin melampiaskan biologis, kamu jangan menikmati lelaki, ini loh nikmati putri saya. Kan maksudnya binekahin sahih. Itu pasti. Dan itu banyak. Makanya saya itu berkali-kali. Saya sampai sekarang masih punya azam. Dan ini memang diperintahkan Yai. Pokoknya itu kena mulang tafsir kudu fikih. Bahkan mungkin suatu saat ditakdir saya punya tafsir fikih, mungkin suatu saat. Tapi tentu tidak saya tok, tentu yang orang-orang alim fikih yang mau saya libatkan itu orang-orang alim fikih.
Kalau kamu merasa alim nggak apa-apa daftar. Pasti tak tolak. Ya karena harus diuji dulu. Gitu. Baca makhluk itu ada cukup harus hafal. Karena tadi, ya itu tadi misalnya sing darani tawaf itu piye muteri Ka'bah. Oke, muteri Ka'bah. Lalu orang pikirannya orang kan tambah dekat tambah baik. Tapi kita sebagai orang alim itu tersiksa. Bagaimana mungkin tambah dekat tambah baik? Wong kiswa Ka'bah itu mulat toha bitib. Dilumuri dengan minyak. Sementara orang ikhram itu enggak boleh bersentuhan dengan perasaannya orang alim itu beda dengan orang awam. Orang awam itu tambah parek tambah apik, jenenge kangen kan gitu. Tidak perasaane wong alim, waduh parek, padahal Ka'bah mulat toha diumuri minyak. Terus kalau parek kok iso nginjek sadarwan pondasi, waduh. Makanya orang alim sak donya sepakat. Kalau ngandani murid cong nak tawaf harus menjauh dari Ka'bah minimal 1 meter 2 meter. Itu lazim fatwa itu. Tapi kabeh orang alim enggak punya nyali ngomong sama orang awam, takutnya piye toh? Kangen Ka'bah malah kon ngadoh kan jadi aneh. Tapi antar orang alim itu pasti seperti itu. Saya ketemu orang alim dari Mekah, dari Yaman. Kaifa taqulu fi tawafil Ka'bah? Yani ahsanu ma yakun taqutu min Ka'bah nahwan min kadza wa kadza khutwatin. Woi ora janjian kembar semua. Ya kebetulan kita orang alim ditanya ya ngomongnya gitu ya sama semua. Tapi kalau kamu yang ngomong, wah ada betuwa, mata kana akrab kana ahsanu arab. Oh ini betuwa kamu kangen tambah akrab tambah ahsan mbahmu ya ora iso. Yang karuan ini kan sing jelas kita tahu itu mulat toha dengan minyak. Fiktif. Sudah gitu kalau terlalu dekat rawan kita ini nginjek pondasinya. Berarti bukan mengitari Ka'bah tapi di atas. Makanya mu'in dari awal memperingati. Wal yamsi kada wa kada mustaniban an sadar wani itu diingatkan. Nah seperti itu. Seperti apa ya? Sesuatu yang cara orang awam enggak kepikiran tapi cara orang alim itu kepikiran. Nah, kadang Imam Rafi'i karena terlalu pede, dikira wong pinter kabeh, catatan itu dihilang. Era Imam Nawawi gak terima itu tetap bahaya, kena santi-santi geblek bahaya. Makanya ditulis lagi gitu loh. Kira-kira gitu logikanya. Paham ya? Makanya kata Imam Nawawi, saya mengarang Minhajut Thalibin itu mukhtasar dari Muharrar. Meskipun mukhtasar, saya tetap menambahkan catatan yang di mukhtasar itu hilang. Ini jenenge apa? At-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufah. Jelas ya? Jadi kayak dalam misalnya ngomong nek Haris, apa rabi kon takut. Golek mbak. Mesti ya golek mbak sing gelem aja. Bukan itu otomatis. Ora wah dibebas memilih mbak. Bareng ngono milih ning wayu anak iki mesti gelem to. Mesti gak apa-apa kayak bebas milih santrimu. Mesti ana catatan sing gelem. Iku otomatis sanane. Nah, cuma itu gak ditulis. Tapi itu kan otomatis. Kayak gue misalnya, cung boyong seneng nyai. Mesti nyai wong awam, nyai ini kiai ora payu. Kan ya kelas-kelasan nyai ya. Kelas-kelasan. Makanya ono mas saya, ono Syekhul mas saya karena tadi. Ya sudah seperti itu. Ini penting cara saya menurut Imam Nawawi. Karena tadi ya misalnya kayak gini, sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Nak waktunya gini itu ya apa itu namanya? Terus akhirnya ditambahi ma'atahamulin yasir, ya sedikit ditekan. Itu pasti kepikirannya namanya ulama itu kepikiran. Akhirnya ditambahi, jangan sekedar watul jabah tapi ma'atahamulin yasirin bi khaitu lawu bi'atqutnatun nangkabasat. Sekiranya andekan ini apa? Kutna atau apa? Kapok ya jadi kempes. Karena kalau gak kempes, itu jenis dulit ora sujud gitu. Jadi ulama itu mesti kepikiran hal-hal yang orang lain gak kepikiran itu mesti. Nah yang kepikiran itu jenis kuyudun beberapa catatan. Sing hiya fit minal asli napa? Mahdu. Gedong ya. Wis do pinter ana murid. Iktifaan bi dzikriya fil maqsudat. Karena musannaf atau Imam Rafi'i nganggep itu sudah cukup karena diterangkan di kitab-kitab maqsudat. Tapi masalahnya sampean ra di kitab maqsudat. Wa minha mawadi'u yasiratun nahwu khamsina mawdi'an. Dzakaraha fil muharrar ala khilafil mukhtar fil madzhab lati dzikru fiha musahahan. Kama sataraha insyaallah. Termasuk catatan saya lagi adalah pilihan-pilihan beliau yaitu sekitar 50 masalah yang beliau memilih ala khilafil mukhtar. Itu nanti saya revisi. Jadi ada kitab muharrar memilih sekitar 50 mawdi'an sing beliau bermadzhab ala khilafil mukhtar. Itu nanti saya revisi. Maksudnya tak luruskan. Yang mukhtar itu bukan begitu tapi begini.
Kama sataroha insya Allah fi mukhalafatin nadhiranil madarik wa tifat. Fatih mutar wa murad wala akbaru fi awalan kana hasan. Wa minna idalu makanan al-afidhi ghoriban. Ay ghairu ma'lufin istimal. Termasuk proyek Imam Nawawi apa? Mengganti lafaz mukharrar yang lafadznya gharib atau tidak gharib tapi muhiman, ngekeki salah cipta. Mukian fil wahmi. Ayyidhi khilafas wa aliyan yadulu dalik bi audho hawa akhsara minhu bi baratin jaliyatin ay dhahiratin. Jadi begini resikonya ngarang itu kan mesti ada lafaz sing muhim. Lah lafaz-lafaz muhim itu harus dihilangkan fi adain murad. Lafaz muhim itu macam-macam. Kadang misalnya begini ya. Ndak misalnya taman tak bedheki. Yang dikatakan zakat misalnya. Zakat itu apa? Zakat ya zakat, identik dengan wajibah gitu. Kalau infak identik dengan apa? Sunnat. Kalau kamu ngarang fikih ya harus bilang zakat, infak, sedekah. Tapi kalau kamu ngarang tafsir enggak boleh, dosa. Kenapa kok dosa? Karena di Quran itu wa mimma razaqnahum yunfikun yang memasukkan zakat wajibah. Paham ya, saya ulang lagi. Makanya seninya mufassir sama faqih itu beda. Saat saya dengan status faqih, maka saya akan ngomong zakat itu identik dengan al-wajibah. Kalau infak ghairul wajib, sedekah ya yang ghairul wajib. Tapi kan jadi aneh. Kalau kamu ngarang tafsir dengan cara seperti itu aneh. Karena di Quran tidak ada kata seperti itu. Maksudnya ya sedekah ya zakat, zakat ya sedekah. Karena ini Quran pakai lafaz mangkul. Mangkul itu kan wamin mangkulun kafatlin seterusnya itu. Ada kan alam, ada murtajal, ada alam mangkul. Misalnya sama tak bedai begini. Nggak, ini dengerin saja. Nanti kamu paham sendiri. Sodako yasduku sitkon sodakota. Sesuatu yang menunjukkan serius atau benar. Itu orang Arab bilang sodak. Untuk menunjukkan serius mengkawin disebut ngasih mahar. Mahar bahasa Arabnya apa? Sodak. Jadi kalau Pak Haris lamaran itu disebut sodak. Ada kiai baca apa? Sidak. Karena menunjukkan serius. Dia berarti benar dalam menghendaki anak itu. Nah, paham ya? Orang yang imannya benar sering sedekah sebagai bukti iman bahwa itu ada pahala. Makanya disebut sedekah. Sedekah itu bukti benarnya iman. Orang yang berteman secara ikhlas bahasa Arabnya shadiq. Ya sudah seperti itu. Nah, lalu dibahasakan kadang zakat. Orang yang berinfak hartanya akan bersih. Maka ketika ngarang fikih sama tafsir itu beda. Karena fikih sudah pakai lafaz al-mustalah alaihi indal fuqaha. Idza utliqati salat ya salat seperti itu. Coba kalau di hadis atau di Quran. Ya enggak salat seperti itu coba misalnya. Apa itu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Itu artinya salat jenazah apa mendoakan? Mendoakan. Jadi kalau ada orang nakal Muhammad, itu sarankan mereka bersedekah. Semoga dengan sedekah itu membersihkan kenakalan-kenakalan mereka. Setelah mereka sedekah wa sholli alaihim dan doakan mereka. Ora kok ngongkon nyolati. Terus-terusane ayat inna sholataka sakanul lahum, karena doa kamu itu menenteramkan mereka. Itu enggak boleh kamu maknani salat mustalah ala intal fuqaha. Jadi beda cara. Nah, seperti itu ya kita tahu lah. Imam Rafi'i itu karena orang alim Quran, alim hadis. Kadang pas ngarang fikih itu masih pakai bahasa Quran. Yo kacau. Kacaunya tadi tidak mustalah alaih. Contoh paling gampang gini, mungkin sampai nak rayalan bangku nih, muridnya basal orang roh bangku nih. Karena beliau menekuni usul fikih atau kaidah fikih. Al-adat muhakamah ya, al-adat. Dengarkan kaidah itu. Tapi wa min suwariha paling kira roh, lali paling gak. Itu suwaru hadil kaidah min suratiha itu begini. Man khalafa alla ya'kula lahman fa'akala samakan la yahnas. Orang sumpah tidak akan makan lahem. Ya, tidak akan makan lahem, daging. Kemudian makan ikan tongkol, itu tidak melanggar sumpah karena al-adat muhakamah. Normalnya orang kalau bilang ikan itu tidak daging. Misalnya Haris tak disuruh basal, Haris beli daging, kemudian beli tongkol, mesti daging goblok. Bocah kok goblok ngono. Wong daging kok entuke tongkol. Mesti Haris cek iso bantah. Niki daging nopo, Pak? Nah, padahal Quran mengistilahkan ikan itu ya daging, litakulu minhu lahman thoriya. Jadi bahasa Quran bilang ikan itu ya daging.
Tapi al-ma'ruf indan nas kalau lahem itu tidak ikan. Apa lahem itu daging, tidak ikan. Maka ada orang sumpah, fa wallahi la akulu lahman. Saya tidak akan makan lahem. Itu tidak melanggar sumpah ketika makan ikan tongkol. Meskipun ikan tongkol juga daging. Coba sama nangis bilang Nabi. Pangan dagingnya loh jorine kan. Tapi ini tidak ma'ruf. Ini jenis al-adab muhakkam. Maka kalau ngaji itu tadi ada proporsi bahasa fikih, ada proporsi bahasa Quran hadis. Nah ulama karena saking alimnya, saking menyatunya itu biasa menyadari. Nah makanya apa kata Imam Nawawi, lafat-lafat sing muhim, sing mari salah paham tak hilang. Contoh paling gampang begini, tapi awas nak sampean salah paham neraka nak salah paham. Misalnya wong ahli tauhid, dia belajar ilmu tauhid terus mending ini. Maksiat itu statusnya jaizah apa wajibah? Jaizah. Haris maksiat itu barang jaiz. Tapi maknanya jaiz itu maknanya mungkin. Loh, sampean semua ini kan mungkin ditakdir maksiat. Berarti mau mungkin sebolak-balik. Bahasa Arabnya seperti ini di kitab tauhid jaizah apa enggak? Mbok maknani jaizah kanggo fikih. Benar. Wah, yo kriminal. Jadi jaizah dalam bahasa tauhid maknane imkanul wuku, itu mungkin terjadi. Ora kok halal coro. Dong ya? Yes, pinter alhamdulillah. Ya kira-kira seperti itu. Jadi makanya kalau ngarang kitab itu yang fokus. Kamu statusnya apa? Faqih, apa mufassir, apa ahli ilmu kalam? Apa enggak semua? Ya kan tidak semua lebih baik. Jadi jelas. Ya, jadi yang kira-kira muhim dihilangkan. Karena takut memberi salah. Wong juga muhim gak paham pemerintah. Wa khilaf adalah fil idbal fil ati bi mawafaqan istimal al-urfi wa in kana khilafal ma'ruf lughatan min idkhaliya al matruk. Nafu abdadul jayyida bir roti akhatul jayyid badalar roti. Wa min habanu kanu al-fatihah.